Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ucut Darussalam selaku dosen pengampu pada mata kuliah yang sedang saya jalani ini yaitu Bisnis Intelijen. Perkenalkan Bapak sebelumnya, nama saya Muhammad Hafiz Huda dengan NIM 240101020171. Eh, di kesempatan ini saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini yang telah banyak memberikan saya ilmu, materi, dan modul dan beserta video conference tentang mata kuliah Business Intelligence ini. Hmm, Mohon izin Bapak, saya menggunakan aplikasi Zoom untuk merekam presentasi ini dikarenakan saya rasa cukup simpel dan mudah, tinggal melakukan perekaman dan langsung di-record dan langsung di-upload di YouTube. Baiklah izin Bapak, saya berasal dari, saya lahir di Binjai, Sumatera Utara, tapi sekarang saya sudah bekerja di kantor pertanahan Kota Padang, Sumatera Barat, mengikuti perkuliahan Bapak ini dikarenakan saya mendaftar pada Universitas Siber Asia hmm, awal tahun ini. Saya berharap banyak ilmu yang saya dapatkan di Universitas Siber Asia ini bisa menunjang untuk keseharian pekerjaan saya di kantor maupun di kehidupan sehari-hari saya. Eh, Baik, saya mulai eh, untuk ujian tengah semester yang telah Bapak berikan kepada saya dalam mata kuliah Bisnis Intelijen ini. Izinkan saya Bapak, hmm, pada soal Bapak memberikan contoh laporan kinerja suatu perusahaan X yang bergerak di bidang produk Y, yang mana telah Bapak lampirkan link yang sudah saya lihat, dan berikut beberapa laporannya. Beberapa laporannya yaitu data penjualan FMCG di 2023, nilai penjualan mencapai 57,6 triliun rupiah. Yang mana FMCG ini adalah fast moving consumer goods, yang berarti barang-barang konsumsi yang bergerak cepat dan terjual dengan cepat. Biasanya mencakup produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, sabun, sampo, dan produk perawatan pribadi yang lainnya yang bisa yang biasa dibeli oleh masyarakat dengan harga terjangkau. Di sini kita bisa melihat salah satu contoh laporannya yaitu terdapat beberapa sektor. Yang warna pink itu beauty and care, warna oranye itu food and beverage, warna hijau health, warna biru mom and baby. Lanjut yang selanjutnya, ini beberapa contohnya juga. Data penjualan FMCG bertambah 576 miliar pada tahun 2023 dengan total transaksi bertambah 42 juta rupiah. Ini juga highlight dari beauty and care. Perawatan wajah menjadi top subkategori perawatan kecantikan dengan market share 39,4%. Ini contohnya, kesimpulan yang saya dapat di link tersebut adalah tahun 2023 ini menjadi periode pertumbuhan signifikan bagi pasar FMCG di e-commerce Indonesia dengan total penjualan mencapai 57,6 triliun. Kategori perawatan kecantikan, makanan dan minuman, kesehatan, serta ibu dan bayi mendominasi penjualan. Peningkatan ini dikaitkan dengan kemudahan belanja online, promosi, dan strategi pemasaran inovatif. Saya rasa Shopee sangat berperan besar untuk peningkatan eh, penjualan dari FMCG ini ya. Baiklah, kita masuki ke soal yang pertama. Apakah laporan kinerja tersebut yang telah dilampirkan di link sudah memenuhi persyaratan sebagai report dalam
Business Intelligence. Jelaskan. Mungkin Bapak, saya rasa untuk laporan yang telah disajikan dari link tersebut masih belum bisa memenuhi uh, untuk menjadi laporan atau report di Business Intelligence. Karena apa? Karena laporan ini menyajikan angka-angka spesifik seperti total penjualan, peningkatan penjualan, presentasi pertumbuhan, jumlah transaksi, dan peningkatan transaksi dalam penjualan FMCG e-commerce pada tahun 2023. Nah, nah, yang menurut saya ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar menjadi laporan atau report di Business Intelligence. Yang pertama itu visualisasi dan dashboard interaktif. Maksudnya di sini adalah eh, lebih memvisualkan data-data ataupun dashboard tentang penjualan tersebut dalam bentuk grafik, chart atau dan lain-lainnya. Walaupun sudah ada beberapa tadi kita lihat, tapi harusnya lebih bisa ditekankan lagi dalam bentuk angka-angka dan visual grafiknya. Yang kedua itu kemampuan drill down. Kemampuan drill down ini adalah data yang lebih granular. Contohnya itu per kategori produk, per wilayah, ataupun per bulan. Dalam tadi itu saya melihat cuman memang ada beberapa produk, tapi dia kategori doang, tapi tidak menampilkan produk-produk detailnya. Seperti contohnya misalnya di kecantikan, produk apa yang meningkat, produk apa yang laris, produk ini yang kurang laris, dan misalnya di keperluan mama dan bayi, contohnya popok mana yang lebih laris, popok makuku kah, popok eh, yang, yang biasa kah, atau yang mana kah, kurang mendetail laporan tadi. Yang ketiga itu analis mendalam dan prediktif. Laporan bisnis intelijen itu tidak hanya menyajikan data historis harusnya, tetapi juga dapat melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab di balik tren, serta analisis prediktif untuk memproyeksikan kinerja di masa depan. Yang tadi, data-data yang tadi itu hanya menampilkan data-data yang sudah terjadi gitu, tanpa analisa yang mendalam. Contohnya tadi itu kan tadi ada tabel penjualan 53,7 miliar. Nah, ini ini datanya yang telah telah terjual sebanyak ini segini, kategori kategori beauty and care 49%, food and beverage 20,4%. Jadi tidak ada analisanya eh, kenapa bisa ini bisa laku 49%. Kenapa kenapa kok baby Mom and Baby cuma 11,9%. Kenapa lebih laku Beauty and Care? Kenapa eh, kesehatan tidak mendominasi penjualan, tidak mendominasi pasar gitu kan? Harusnya ada analisis mendalam. Cuma seperti contohnya dikarenakan banyak anak-anak Gen Z sekarang itu lebih tertarik kepada kosmetik dan segala hal, lebih tertarik kepada penampilan daripada kesehatan, kesadaran akan kesehatannya kurang. eh, ke apa namanya tidak tidak ini tidak aktif dalam membeli atau memelihara badannya sendiri, makanya lebih eh, tingkat pembelian di beauty and care itu lebih tinggi daripada kesehatan. Eh, dan harusnya apabila memang ada analisa yang mendalam bisa menjadi dasar untuk melakukan perencanaan ke depannya. Contohnya bisa menjadi, oh ini kurang laku, tidak usah dipasar, produknya lebih dikecilkan saja. Oh ini lakunya agak banyak, kita tingkatkan lagi produksinya, seperti itu. Yang ketiga, empat, sumber data dan metodologi. Laporan bisnis intelijen itu
harusnya eh, harusnya itu menyertakan data data yang tadi ditampilkan 56,7 miliar itu dari mana datanya gitu loh. Data pelaporan mana gitu apabila emang laporan dari contoh dari Kementerian A tahun berapa pada kapan dikeluarkan dan metodologinya metodologi apa yang digunakan sehingga bisa menghasilkan data tersebut gitu. Yang kelima itu kontekstualisasi dan rekomendasi. Jadi maksudnya itu adalah laporan bisnis intelijen yang baik itu biasanya menyertakan interpretasi dasar dan rekomendasi tindakan yang dapat diambil berdasarkan insight yang ditemukan. Secara keseluruhan, informasi yang disajikan dalam link tersebut itu lebih menyerupai ringkasan eksekutif atau seperti eh, ringkasan sorotan dari laporan penghasilannya. Tidak tidak mencakup tidak cukup untuk menjadi laporan bisnis intelijen karena kurang mendetail, kurang berkategori dan eh, kurang berkualitas seperti yang saya sampaikan kelima yang tadinya itu. Jadi menurut saya belum belum memenuhi persyaratan sebagai report dalam business intelligence. Yang kedua, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Jelaskan. Hmm. Menurut saya, hmm, laporan tadi itu menyajikan informasi yang jelas dan terkuantifikasi bagi pengguna mengenai penjualan FMCG di e-commerce. Menunjukkan bahwa data telah diolah untuk menghasilkan insight yang relevan seperti total nilai penjualan, pertumbuhan, dan peningkatan jumlah transaksi. Namun berdasarkan laporan laporan yang tadi, tidak dapat dipastikan apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai pengolahan big data. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, laporan-laporan tersebut itu lebih cocok, lebih mengarah kepada ringkasan eksekutif yang tidak mendetail dan hanya menampilkan inti-inti poin saja pada garis-garis besar pada pelaporan penjualannya. Kenapa eh, belum memenuhi kriteria sebagai pengolahan big data? Yang pertama itu menghasilkan informasi untuk pengguna. Eh, maksud dari menghasilkan informasi untuk pengguna itu laporan big data. eh, Laporan big data itu sebentar, mana tadi? Nah, ini. Di sini kita dapat melihat nilai penjualan bertambah 576 miliar, total transaksi bertambah 42 juta. Di sini kita dapat melihat eh, perkembangan sales value growth yaitu 1,03% dari tahun ke tahun. Di sini eh, sebenarnya sudah dapat kategori big datanya karena dia menghasilkan informasi untuk kita walaupun hanya cuma poin-poinnya. Tapi apakah dia masuk ke metode pengolahan big data atau tidaknya, terdapat kriteria-kriteria yang bisa dikatakan sebagai pengolahan big data. Yang pertama itu menurut saya eh, volume. Volume dari pelaporan yang tadi disampaikan dalam link tersebut, meskipun angka-angka transaksinya ada, tetapi hanya menunjukkan gambaran besarnya saja, hanya menampilkan presentasinya nih 11,94% untuk mom and baby, health 18,7%, food and beverage 20,4%, gitu juga perkembangan perkembangan keuntungannya. Dan ini ya nih
prediksi pasarnya, hanya menjelaskan poin-poin besar saja, poin-poin penting saja tanpa tanpa ada detail-detail angka yang bisa yang bisa kita bilang sebagai big data untuk laporan bisnis intelijen. Yang kedua itu velocity, yaitu artinya eh, tidak ada informasi mengenai kecepatan data yang diproses itu real time atau tidaknya. Yang ketiga, em, veracity, yaitu laporan tidak menjelaskan sumber data, kualitas data, metode pembersihan data, yang atau kualitas datanya. Yang kelima, value. Laporan ini menghasilkan, ia memang menghasilkan nilai dalam bentuk insight informasi bisnis. Tapi dari beberapa kriteria yang saya sebutkan tadi, belum semua ada sehingga laporan tersebut, laporan yang tadi itu tidak bisa dibilang menjadi big data menurut saya. Walaupun laporan-laporan tadi itu memang menghasilkan angka-angka informasi ataupun nilai-nilai data yang diproses untuk menginformasikan kepada masyarakat, tetapi tidak muncul data spesifik bagaimana data-data itu bisa ada dan muncul dan bagaimana cara perhitungannya sehingga tidak bisa disebut sebagai big data. Soal ketiga, menurut Anda apakah kelemahan report sales dan venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut? Yang pertama, laporan data penjualan FMCG yang tadi yang sudah saya screenshot dan saya tampilkan di presentasi memang sudah menyampaikan informasi-informasi penting yang seperti saya sebutkan tadi hanya seperti ringkasan eksekutif bagi untuk berita di masyarakat, dan belum bisa menjadi laporan bisnis intelijen karena belum menampilkan data-data yang eksplisit, data-data yang lengkap. Hmm. Walaupun sudah menyajikan itu, tapi menurut saya masih ada kelemahan dalam aspek visualisasi datanya yang ditampilkan dalam eh, web laporan tersebut. Yang pertama itu keterbatasan visualisasi interaktif seperti yang saya bilang tadi. Laporan ini masih masih terbatas dalam menampilkan data-datanya dalam bentuk grafik maupun chart dan seperti lain-lainnya karena datanya cuman hanya gambaran besar. Yang kedua itu keterbatasan dalam penyajian tren waktu. Eh, yang ditampilkan tadi itu kan data penjualan di tahun 2023, tapi belum menampilkan data penjualan per bulannya, di bulan apakah eh, penjualan naik atau di bulan manakah top eh, top penjualannya gitu. Apakah sebelum hari raya, apakah sesudah raya ataukah menjelang hari raya. Dan yang ketiga itu kurangnya visualisasi perbandingan antar kategori. Dikarenakan datanya itu hanya menampilkan poin-poin penting saja, tidak menampilkan produknya, maka menurut saya masih kurang untuk menampilkan eh, beberapa kategori-kategori perbandingannya. Seperti yang tadi ini kita lihat tadi, di sini cuma hanya menampilkan eh, kategori besarnya saja, tidak menampilkan perbandingan-perbandingan produknya. Apakah produk ini yang laku, produk ini yang kurang laku, seperti itu.
Yang ke selanjutnya, keterbatasan dalam penyajian data geografis menurut saya. Maksud dari penyajian data geografis ini, em, belum terdapat peta atau gambar geografis yang menunjukkan distribusi penjualan di mana yang tinggi, mana yang rendah, dikarenakan eh, data geografis ini penting untuk melakukan distribusi produk gitu. Di mana di mana produk ini laku, di mana produk ini kurang laku. Jadi dari data-data ini kita dapat melakukan mengambil tindakan untuk perencanaan penyebaran produk ke depannya. Yang selanjutnya itu keterbatasan dalam penyajian data kompetitor. Nah, ini dia eh, laporan tadi itu kurang kurang menyajikan, misalnya dia untung segini, untung 54,7 miliar. Kompetitor berapa gitu loh. Jadi kurang kelihatan laporan eh, antara dia dan pesaingnya. Contoh seperti yang banyak dilakukan oleh produk lain itu seperti Pepsi dan Coca-Cola yang sering saling menyindir sehingga menyebabkan tren di pasar itu lebih, masyarakat lebih menarik perhatian gitu. Itu kan dalam bentuk iklan ya. Ada ini penyajian datanya, misalnya dia lebih untung kah, dia lebih banyak diminati oleh masyarakat atau pelanggan, masih kurang menurut saya. Yang terakhir, apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan ke dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge? Jelaskan. Menurut saya, ya sangat 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 mudah dipahami karena bentuk dari laporan tersebut ini hanya merupakan ringkasan eksekutif seperti yang saya bilang tadi, bukan seperti bukan seperti laporan bisnis intelijen ataupun big data yang sulit dipahami oleh masyarakat. Jadi, memang sepertinya tujuan dari laporan yang terdapat di link tersebut ini memang untuk halayak, orang-orang pada umumnya, sehingga dapat dipahami dan bisa menambah pengetahuan bahwasanya, oh segini loh untungnya penjualan FMCG ini di 2023. Bahwa oh berarti ada peningkatan loh di tahun 2023 itu, peningkatan penjualan di e-commerce tuh meningkat tinggi gitu. Eh, apa namanya, ketertarikan pasar terhadap FMCG di e-commerce tuh tinggi gitu. Nah, ini itu hmm, bisa menjadi sesuatu yang baik bagi suatu perusahaan untuk menampilkan laporannya gitu. Hmm, Dikarenakan kan ada terdapat laporan, bukan laporan sih, ada sesuatu informasi yang harus disampaikan kepada eh, masyarakat umum bahwasanya kami untung loh, kami banyak menjual barang gitu. Kita lebih membranding produk-produk kita itu, kami itu laku di pasaran gitu. Jadi untuk menjual nama kita gitu. Nah, nah, laporan-laporan yang seperti ini yang diperlukan untuk masyarakat karena dapat mudah dipahami dan lebih masuk ke dalam analisa masyarakat pada umumnya gitu. Tidak memerlukan pemikiran atau analisa lebih lanjut untuk memahami bahwasanya, oh perusahaan ini untung gitu. Ah, Menurut saya terdapat kelebihan pada laporan-laporan yang ada di link tersebut. Yang pertama itu presentasi data yang terstruktur. Dibuatkannya data itu menjadi eh, poin-poin penting lalu dibentuk dalam visualisasi gambar. Nah, masyarakat sangat mudah memahami itu. Dan yang kedua itu tren penjualan berdasarkan kuartal. Eh, Tren penjualan berdasarkan kuartal ini mem- mempa- membantu masyarakat untuk mengetahui bahwasannya di tahun 2023 itu segini untungnya.
Nah, laporan seperti ini yang bisa membuat masyarakat mengerti bahwasanya dari tahun ke tahun berapa untung perusahaan, berapa peningkatan penjualannya. Nah, ini dia yang ketiga, analisis pertumbuhan tahun ke tahun. Sama yang sama yang saya bilang tadi yang kedua, eh, tren penjualan dari tahun ke tahun ini menyebabkan masyarakat meningkatkan kepercayaan masyarakat ataupun pelanggan kepada perusahaan tersebut. Berarti produknya dipercaya masyarakat. Oh, berarti produknya memang bagus, makanya penjualannya tinggi seperti itu. Jadi, menurut saya kesimpulannya secara keseluruhan laporan ini memang menggunakan memberikan informasi yang sangat berguna mengenai performa sektor FMCG di e-commerce Indonesia pada tahun 2023. Hanya saja menurut saya untuk sebagai memenuhi laporan bisnis intelligence seperti yang saya bilang tadi, masih terdapat beberapa kekurangan dan menurut saya yang paling vitalnya itu kalau yang masalah detail-detail angka laporan itu sudah jelas, tapi untuk distribusi wilayah itu sangat penting untuk bisa mengambil keputusan merencanakan produk apa yang lebih laris di pasaran daerah mana, daerah ini kah, daerah itu kah yang lebih mementingkan skincare atau semacamnya, misalnya daerah Pulau Sumatera bagian atas lebih mementingkan halnya. Jadi kita bisa memilih eh, strategi untuk melakukan pemasaran produk kita. Eh, Terasa demikian, rasa saya cukup untuk presentasi ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Intelijen. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan pemahaman saya, kesalahan ucapan dan omongan saya kepada eh, para penonton dan kepada Bapak. Saya memohon maaf. Dan kepada Allah saya meminta ampun atas eh, segala ucapan yang salah keluar dari mulut saya. Lebih dan kurang, terima kasih banyak untuk Bapak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.